Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 1E akan mempresentasikan matkul sejarah peradaban Islam yang dibimbing oleh Bapak Nur Hafid Isari. Kami di sini akan mempresentasikan zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah dan kontribusi ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi menandai era penting dalam sejarah Islam. Di bawah pemerintahan mereka, dunia Islam mengalami kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, budaya dan seni yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Pusat ilmu pengetahuan Baitul Hikmah. Pusat ilmu pengetahuan Baitul Hikmah di Baghdad didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, menjadi pusat penerjemahan dan penelitian. Para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sini menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia dan India ke dalam bahasa Arab. Pengaruhnya, Baitul Hikmah menjadi pusat pembelajaran utama, membantu menyebarkan ilmu pengetahuan dan memicu kemajuan ilmiah di dunia Islam. Kontribusi ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu membentuk landasan bagi kemajuan ilmiah yang terjadi di kemudian hari. Kemajuan dalam astronomi, observatorium. Para astronom Abbasiyah membangun observatorium yang canggih untuk mengamati langit, mengukur posisi bintang, dan mengembangkan teori-teori baru tentang alam semesta. Yang kedua, alat pengukur. Mereka mengembangkan alat pengukur dan model planet, serta kalender yang lebih akurat, yang berkontribusi besar pada kemajuan astronomi di dunia. 3. Teori alam semesta. Para ilmuwan seperti Al-Battani dan Al-Biruni membuat penemuan penting tentang pergerakan planet dan membuat peta langit yang lebih akurat. Matematika dan aljabar. Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Abbasiyah, dianggap sebagai bapak aljabar. Dia mengembangkan sistem persamaan aljabar dan sistem bilangan desimal yang menjadi dasar bagi perkembangan matematika modern. Geometri. Ilmuwan Abbasiyah juga membuat kemajuan penting dalam geometri. Mereka mengembangkan konsep-konsep baru tentang geometri, termasuk teorema Pythagoras dan konsep luas dan volume bentuk geometris. Trigonometri. Mereka juga memberikan kontribusi penting pada trigonometri, mengembangkan rumus-rumus baru dan tabel-tabel trigonometri yang digunakan dalam astronomi dan navigasi. Kedokteran dan farmasi. Rumah sakit, pengobatan, ilmuwan, penemuan, kemajuan. Para dokter Abbasiyah mendirikan rumah sakit dan pusat pengobatan di berbagai kota yang menawarkan perawatan dan layanan kesehatan kepada penduduk. Mereka mengembangkan teknik operasi, pengobatan penyakit menular, dan pengobatan herbal. Kimia dan alkimia. Alkimia berkembang pesat di dunia Islam pada masa Abbasiyah. Ilmuwan seperti Jabir bin Hayyan melakukan percobaan kimia dan mengembangkan teori-teori baru tentang sifat materi. Kimia modern. Pekerjaan mereka di bidang kimia yang melibatkan proses distilasi, kristalisasi,
dan sublimasi merupakan langkah awal menuju perkembangan kimia modern. Warisan dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan. Kontribusi dinasti Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan memiliki dampak yang besar dan abadi. Penemuan dan teori-teori mereka membentuk dasar bagi perkembangan sains di dunia barat dan dunia Islam hingga saat ini. Seni dan budaya, mereka juga mewariskan seni budaya dan arsitektur yang indah. Masjid, istana, dan karya seni mereka menjadi bukti kehebatan dan kemegahan zaman keemasan Islam. Peradaban dunia, dinasti Abbasiyah memainkan peran penting dalam memajukan peradaban dunia, dan warisan mereka terus menginspirasi ilmuwan, seniman, dan cendekiawan hingga saat ini. Kesimpulan, dinasti Abbasiyah menandai puncak kejayaan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Warisan mereka dalam berbagai disiplin ilmu, dari astronomi hingga kimia, terus menginspirasi dan membentuk pemahaman kita tentang dunia. Mempelajari zaman keemasan Islam tidak hanya membantu kita memahami masa lalu, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang potensi dan kemampuan manusia untuk mencapai kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Isyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.